Terpengaruh front hujan Plum, sejumlah tempat di Taiwan Selatan diguyur hujan deras sejak Selasa malam. Di Tainan, tanah longsor akibat hujan meruntuhkan sebatang pohon linden berusia 30-an tahun yang kemudian memijak dan mengakibatkan rusaknya tiang listrik serta 2 mobil di tepi jalan. Di Kaohsiung, curah hujan yang tercatat hingga Rabu pagi hampir 300 mm. Genangan air dan banjir dilaporkan terjadi di distrik Xiaogang, Shenzhen, Nanzi, dan Yong'an. Bencana juga terjadi di Pingtung. Air yang meluap dari sungai membanjiri jalan raya, bahkan memasuki rumah warga. Ketinggian air mencapai betis dan dilaporkan surut dengan lambat. Hujan deras diperkirakan terus turun, terutama di kawasan Paruh Barat. CWB telah mengeluarkan peringatan hujan deras untuk Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung dan mengingatkan hujan sangat deras, bahkan mungkin turun di Pingtung. 那今天来说呢，是一个锋面逐渐南下的过程，所以雨势上来讲，今天是最明显的。 CWB memperkirakan curah hujan akan mereda setelah cuaca terpengaruh angin barat laut mulai Sabtu. Tapi karena berada di sisi angin, hujan guntur tetap mungkin terjadi di kawasan tengah dan selatan di siang hari. Dan di waktu lain juga mungkin turun hujan sporadis disertai guntur. Biro Jalan Tol telah merancang sejumlah kebijakan untuk mengontrol arus lalu lintas mudik dalam rangka liburan Festival Perahu Naga atau Pecun sepanjang 4 hari pada akhir Juni, termasuk bebas tol dari tengah malam hingga jam 5 pagi yang akan diperpanjang menjadi jam 10 pada hari terakhir. Mengantisipasi arus mudik hampir sama dengan liburan Hari Raya Imlek, pencegahan pandemi akan terus diberlakukan di tempat-tempat istirahat jalan tol, antara lain mengharuskan dipakainya masker dan dipertahankannya jarak sosial. Perihal transportasi kereta api, CECC mengizinkan kembali penjualan karcis berdiri. THSR memutuskan menambah 163 jadwal pada tanggal 24 sampai 29 Juni, tapi tidak akan menjual karcis berdiri. Sementara TRA mengungkapkan akan merancang pengontrolan jumlah karcis berdiri berdasarkan rekomendasi CECC. Sejumlah pimpinan Pemda telah mengundang atau mengharapkan lawatan Menteri Kesehatan Chen Shizhong. Pasalnya, demonstrasi pariwisata tanpa melalaikan pencegahan pandemi oleh Chen di Genting akhir pekan lalu telah berhasil mendorong kunjungan wisatawan. 打算邀请他到永安渔港来体验我们客庄的旅游，那也可以给我们的这个在地经济更多的鼓励。 Apakah bisa menyempatkan waktu, Menkes bilang akan diatur oleh stafnya. Untuk akhir pekan ini, Chen dipastikan akan menerima undangan Pemkot Tainan selaku Pemda pertama yang mengajukan undangan. Menaati pola Genting, Chen akan berangkat bersama tim CECC usai konferensi pers Sabtu dan menggelar acara rutin tersebut di Tainan hari Minggu. Arus Chen Shizhong diperkirakan akan menghangat di Taiwan Selatan akhir pekan. Upaya Tiongkok menerapkan UU Keamanan Nasional di Hong Kong telah membangkitkan ketidakpuasan warga Hong Kong dan kalangan internasional. Juru bicara Gedung Putih Amerika tanggal 26 mengajukan sikap tak puas Presiden Donald Trump. He said to me that he's displeased with China's efforts and that it's hard to see how Hong Kong can remain a financial hub if China takes over. Sementara itu, usai mengadakan video konferensi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Dewan Eropa Charles Michel menegaskan Uni Eropa dan Jepang sependapat dalam banyak isu tentang Tiongkok dan tidak akan bersikap naif terhadap perilaku Tiongkok. Dikatakan olehnya Tiongkok harus menghormati hak otonomi Hong Kong dan Uni Eropa mendukung satu negara dua sistem. We attach a great importance to the preservation of Hong Kong's high degree of autonomy in line with the basic law and the international commitments. Meski demikian, langkah Tiongkok tidak terhenti, bahkan menambahkan kata kegiatan dalam pasal melarang tindakan membahayakan negara. Stasiun radio Hong Kong mengungkapkan kata abstrak dan kabur itu memperluas restriksi sehingga menjangkau organisasi, institusi, dan lembaga. Di hari yang sama, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengklaim masyarakat Hong Kong mendukung UU tersebut, sementara Tentara Pembebasan Rakyat di Hong Kong mendeklarasikan tekad mendukung hukum itu melalui video dengan latar belakang latihan penindasan demonstran.